Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afina Putri Kartini dari program studi Teknik Elektro D4 2020 dengan NIM 200204602029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmani Alia Putri, Prodi Teknik Elektro D4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK 3 ini merupakan kewajiban perusahaan untuk melindungi pekerja berdasarkan amanah undang-undang. Meskipun telah menerapkan SMK 3, kecelakaan kerja masih banyak terjadi dan imbasnya adalah pada produktivitas kerja karyawan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa SMK 3 dianggap sebagai beban tambahan bagi karyawan di samping beban produksinya. Untuk itu, diperlukan pengukuran iklim keselamatan kerja agar mengetahui sejauh mana karyawan memahami dan menerima penerapan SMK 3 di perusahaan. Materi kedua yaitu sejarah sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 sebenarnya telah dimulai dan diterapkan di Malaysia pada tahun 1994 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 1966. Lembaga ISO juga telah mulai merancang sebuah sistem manajemen K3 dengan melakukan pendekatan terhadap sistem manajemen mutu ISO 9000 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Hasil workshop yang diadakan saat itu adalah didapatkan agar ISO menghentikannya upaya membangun sebuah sistem manajemen K3 sejenis ISO 901 dan ISO 1401. Alasannya, kala itu adalah K3 merupakan struktur yang bersifat tiga pihak, maka penyusunan sebuah ketentuan standar sistem manajemen K3 diserahkan ke masing-masing negara. Pada tahun 1908, The Occupational Safety and Healthy Branch, sekarang Safe Work, ILO bekerja sama dengan The International Occupational Hygiene Association, The Occupational Safety and Healthy Branch, sekarang Safe Work, ILO bekerja sama dengan The International Occupational Hygiene Association, melakukan identifikasi elemen-elemen kunci dari sebuah sistem manajemen K3. Pada tahun 1999, anggota lembaga ISO yaitu British Standards Institution meluncurkan sebuah proporsional resmi atau dengan balot dokumen ISO TMB TSP 1900 untuk membuat sebuah komite teknik ISO yang bertugas membuat sebuah standar internasional non-sertifikasi. Hal ini menimbulkan persaingan dengan ILO yang sedang mempopulerkan sistem manajemen K3. ILO sendiri didukung oleh International Organization of Employers dan International Confederation of Free Trade Unions. Akibatnya, proposal yang diusulkan oleh BSI pun ditolak. Draft final yang disusun oleh ILO dihasilkan awal tahun 2001. Hasil pertemuan pada April tahun 2001, The ILO Guidelines on of Management System, The ILO atau OSH 2001 pun disepakati. The ILO atau OSH 2001 merupakan model yang unik. Selain dapat disesuaikan dengan sistem manajemen lainnya, ia tidak ditujukan untuk menggantikan undang-undang di negara bersangkutan, tidak mengikat dan tidak mempersyaratkan sertifikasi. Materi ketiga, manfaat penerapan sistem manajemen K3 untuk melindungi karyawan. Penerapan SMK 3 di dalam perusahaan bertujuan untuk melindungi semua bentuk kesalahan proses kerja yang dapat mengakibatkan kerugian baik fisik, psikis, atau materi. Penerapan SMK diharapkan mampu mengurangi tingkat kecelakaan kerja. 2. Untuk memahami aturan dan undang-undangnya yang berlaku. Untuk menjalankan bisnis, perusahaan harus beroperasi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, selain terlibat lebih sehat. Yang ketiga, untuk menaikkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam sebuah bisnis, banyak pelanggan yang memberikan syarat pada supplier untuk pemasok mereka agar menerapkan SMK 3 atau OHSAS 1801. Adanya salah satu sertifikat yang membuktikan hal tersebut akan memberikan jaminan bahwa dalam perusahaan berlangsung aman yang tertib, artinya produksi barang yang rusak maupun cacat dapat diminimalisir. Yang keempat, untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif. Di dalam prosedur pelaksanaan ketiga disyaratkan adanya dokumentasi sehingga semua kegiatan akan lebih terorganisir, terarah, dan berada pada jalur yang tepat. Keempat, kebijakan sistem manajemen K3. Pengusaha dan pengurus tempat kerja harus menetapkan komitmen dan kebijakan K3
serta organisasi K3 menyediakan anggaran dan tenaga kerja di bidang K3. Di samping itu, pengusaha dan pengurus juga melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian terdiri atas dua hal, yaitu kepemimpinan dan komitmen dan kebijakan K3. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Helmania Putri. Pengelola SDM terdiri dari 4, yaitu pertama, perekrutan, kedua, seleksi, ketiga, pengembangan dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu hubungan dengan pekerja atau SDM. Pengelolaan komunikasi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan berbagai unsur komunikasi. Pengelola operasi terdiri dari tenaga kerja, mesin produksi, bahan baku produksi, dan faktor produksi lain yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan produk, barang, atau jasa secara efektif dan efisien. Evaluasi SMK 3. Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja SMK 3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Berikut ini adalah bagian pengaturan sistem setiap evaluasi dan pengukuran kinerja SMK 3 terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, evaluasi kepatuhan, kedua, penyelidikan insiden ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan, ketiga, pengendalian rekaman, dan keempat yaitu audit internal. Kesimpulan dari materi tadi yaitu hasil identifikasi terhadap manajemen K3 menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki struktur organisasi K3, kebijakan K3, dan manual SMK 3. Perusahaan juga belum memiliki secara lengkap prosedur-prosedur yang mendukung pelaksanaan K3. Misalnya prosedur identifikasi bahaya, prosedur P3K, prosedur keadaan darurat, prosedur inspeksi, prosedur pemeriksaan kecelakaan kerja, prosedur penanganan bahan, prosedur peminjaman kontrak, dan prosedur pengendalian perencanaan. Sekian dari materi yang kami bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.